regulasi perpajakan terbaru di Indonesia terkait transaksi digital seperti marketplace, e-commerce, dan influencer, berikut adalah pembaruan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pajak pertambahan nilai atau biasa disebut PPN atas produk digital. Pemanfaatan produk digital dari luar negeri. Sejak 1 Juli 2020, pemanfaatan barang tidak berwujud maupun jasa dari luar Indonesia melalui perdagangan yang menggunakan sistem elektronik PMSE dikenakan PPN sebesar 11%. PPN ini dipungut oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang dapat berupa perdagangan luar negeri, penyedia jasa luar negeri, atau penyelenggara PMSE luar negeri dan atau dalam negeri. Kemudian, pemungutan dan pelaporan PPN. Pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN wajib memungut PPN sebesar 11% dari nilai transaksi dan membuat bukti pemungutan seperti commercial invoice, billing, atau order receipt. PPN yang dipungut harus disetor ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian, yang kedua, pajak atas transaksi aset digital. PPN atas transaksi aset digital. Berdasarkan PMK nomor 68/2022, transaksi aset digital dikenakan PPN sebesar 0,11% dari nilai transaksi jika berlangsung melalui penyedia layanan tertentu. 3. Pajak penghasilan atau PPH atas transaksi digital. Kehadiran ekonomi signifikan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengatur bahwa penyedia jasa asing dengan kehadiran ekonomi yang signifikan di Indonesia dapat dikenakan pajak penghasilan. Kriteria kehadiran ekonomi signifikan meliputi peredaran bruto konsolidasi grup usaha penjualan di Indonesia atau jumlah penggunaan aktif media digital di Indonesia yang mencapai jumlah tertentu. Kemudian yang keempat, pajak bagi pelaku usaha marketplace dan e-commerce. Kewajiban NPWP dan PKP. Penyedia platform marketplace wajib memiliki nomor pokok wajib pajak atau biasa disebut NPWP dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Hal ini sesuai dengan peraturan yang mengatur kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha di sektor e-commerce. Kemudian yang kelima, pajak bagi influencer dan content creator. PPH atas penghasilan influencer dan content creator yang memperoleh penghasilan dari kegiatan digital dikenakan pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika mereka bekerja secara mandiri, penghasilan tersebut dikenakan PPH pasal 2529. Kemudian yang keenam, implementasi dan tantangan. Penerimaan pajak digital. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berhasil mengumpulkan pajak digital sebesar 13,87 triliun hingga 31 Juli 2023. Tantangan dalam pemajakan digital. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pemajakan transaksi digital meliputi penentuan status bentuk usaha tetap (BUT) bagi pelaku usaha digital luar negeri yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia, serta perlunya penyesuaian regulasi perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital global. Dengan memahami regulasi terbaru ini, diharapkan pelaku usaha dan individu yang terlibat dalam transaksi digital dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan terbaru mengenai pajak penghasilan atau PPH bagi YouTuber, TikToker, dan pelaku e-commerce yang bertujuan untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital yang sangat pesat. Yang pertama, saya akan membahas pajak penghasilan atau PPH bagi YouTuber dan TikToker. Kewajiban pajak bagi konten kreator yaitu YouTuber dan TikToker kini termasuk dalam kategori wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan atau PPH atas penghasilan yang diperoleh dari konten yang mereka buat. Hal ini terutama berlaku jika mereka memperoleh pendapatan dari iklan, endorsement, atau monetasi langsung dari platform tersebut. Perhitungan pajak konten kreator yang memperoleh penghasilan bruto kurang dari 4,8 miliar per tahun bisa menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN yang menyederhanakan perhitungan pajak tanpa perlu pembukuan formal. Namun, bagi mereka yang menghasilkan lebih dari itu, mereka dikenakan pajak dengan tarif progresif berdasarkan penghasilan. Tarif PPH untuk individu mengikuti ketentuan progresif yang berlaku di Indonesia. Misalnya, penghasilan hingga 60 juta dikenakan pajak 5%, sedangkan yang melebihi 60 juta hingga 250 juta dikenakan tarif 15%, dan seterusnya hingga 30% untuk penghasilan yang sangat besar. Yang kedua, ada pajak atas transaksi e-commerce. Pajak pertambahan nilai untuk e-commerce, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan kebijakan baru dalam hal pajak e-commerce, di mana semua transaksi digital, baik barang maupun jasa, dikenakan PPN sebesar 11%.
PPN ini berlaku baik untuk penjual lokal maupun yang berasal dari luar negeri. Setiap pelaku e-commerce, baik yang beroperasi secara lokal maupun internasional, yang memenuhi ambang batas omset tertentu wajib memungut dan menyetorkan PPN. Ini termasuk marketplace besar seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Seperti Tokopedia dan Bukalapak harus memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak dan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Mereka diwajibkan untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN untuk transaksi yang dilakukan oleh penjual di platform mereka. Pajak penghasilan atau PPH untuk pelaku e-commerce. Selain PPN, pelaku e-commerce yang beromset lebih dari 4,8 miliar per tahun dikenakan PPH badan. Tarif PPH badan ini umumnya lebih rendah 20% dibandingkan dengan tarif progresif untuk individu. Yang selanjutnya untuk pengusaha kecil dan menengah atau UMKM, pelaku e-commerce yang tergolong UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun dikenakan PPH final sebesar 0,5% dari omset mereka. Peraturan ini menyederhanakan kewajiban perpajakan bagi usaha kecil dan menengah dan memberi mereka insentif untuk tetap berkembang tanpa beban pajak yang berat. Penyedia layanan digital yang berasal dari luar negeri seperti Google, Netflix, dan Spotify ini dikenakan PPN PMSE atau pajak pertambahan nilai atas penjualan barang dan jasa digital luar negeri. Hal ini berlaku untuk transaksi digital yang terjadi di Indonesia dan penyedia layanan asing tersebut harus memungut dan menyetorkan PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. Penghasilan konten kreator. Konten kreator Raijuka Arie aktif di TikTok, YouTube, atau Instagram biasanya dapat uang dari beberapa cara. Ada seperti endorsement yang dibayar dari brand untuk promosi produksi. Ada iklan dan kolaborasi, ada jasa dan jual produksi. Pajak yang dikenakan. Penghasilan pajak yang dapat dikenakan pajak antara lain penghasilan PPH, PPH pasal 21 untuk menghasilkan individu, PPH pasal 23 atau PPH pasal 26 untuk penghasilan perusahaan atau luar negeri. Kewajiban administratif. Raijuka harus daftar sebagai wajib pajak dan dapat NPWP, penghasilan dan pajak. Raijuka Arie penghasilan per tahun 500 juta, dia dikenakan pajak PPH pasal 21 yang tarif